Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya terimalah dalam Dharma, Namo Amitovo. Oke, untuk para pemirsa yang ada di rumah ataupun yang sekarang menyimak apa yang kita akan bahas, dan ini adalah podcast kita yang pertama. Jadi STA Bima Prasna ingin seperti kekinian gitu ya. Jadi ingin membuat sebuah podcast yang mengupas tentang masalah-masalah yang ada di kampus. Nah, sekarang karena kita ini adalah basicnya sebuah kampus, jadi podcastnya ini untuk podcast yang pertama ini saya ingin berbicara atau ngobrol-ngobrol santai dengan pengurus BEM tentunya. Dan saya dengar-dengar nih, jadi baru-baru ini pengurus BEM ini baru saja membuat sebuah acara, yaitu yang judulnya adalah untuk merayakan Hari Kartini. Jadi ini sebuah topik yang bisa kita bahas sebenarnya, karena kita melihat bahwa di zaman yang kita lihat di sini sekarang adalah zaman pandemi ya, yang dimana kita tidak bisa bertemu dengan orang secara langsung, dan kita nggak bisa berhadapan langsung dengan orang, dan kita hanya bisa lewat virtual. Nah, kita sekarang memulai untuk memanfaatkan dunia virtual itu untuk melakukan sesuatu yang menurut kita itu bagus, ataupun bisa digunakan untuk perkembangan kita semuanya. Oke, untuk kali ini saya kedatangan 3 orang tamu, yaitu yang pertama adalah Ketua BEM Sekolah Tinggi Mahaprasna, dan yang tamu yang 2 orang ini, yang sebelahnya lagi itu adalah PIC untuk acara Hari Raya Kartini hari ini. Oke, tanpa menunggu waktu lama lagi, saya akan sapa dulu untuk Ketua BEM Sekolah Tinggi Mahaprasna nih. Halo, Mas Sakya. Suaranya belum ada, Mas Sakya. Halo Pak, selamat malam, Namo Buddhaya Ya, Pak. selamat malam, Namo Buddhaya, Mas Sakya. Gimana kabarnya hari ini, Mas Sakya? Sangat baik Pak, dan selalu semangat. Oke, bagus. Ya, harus dong. Kalau kita nggak semangat gimana coba? Kita masih muda, masih punya tenaga buat kita menggapai cita-cita kita. Oke, Mas Sakya, boleh perkenalan diri dulu untuk Mas Sakya? Mas Sakya ini semester berapa, kemudian asalnya dari mana, dan lain sebagainya, coba. Karena pemirsa di rumah tentunya mau mendengar bahwa ketua BEM kita itu nama lengkapnya siapa sih, gitu, biar nggak penasaran. Kata orang itu kan, kita nggak kenal maka nggak akan sayang, gitu nggak? Iya, coba Mas Sakya kita kenalan dulu deh. Mas Sakya ini nama aslinya siapa sih? Nama saya Sakya Tratana, saya dari Temanggung, Jawa Tengah. Oh, jauh ya, Temanggung. Kalau saya dari Lampung. Lampung dari Temanggung itu sangat jauh sekali. Oke, di Sekolah Tinggi Mahaprasna, Mas Sakya ini menjabat sebagai ketua BEM, ya, benar? Iya, benar. Iya. Periode kapan ini? Periode 2019 sampai 2021. Oh, masih lama ya, masih ada 1 tahun lagi nih. Jadi masih ada jadwal kerjanya, masih harus belum sempurna sekali nih, belum melaksanakan banyak kegiatan, masih ada banyak waktu untuk kamu melakukan banyak-banyak kegiatan dalam kegiatan pengurusan BEM ini. Oke, Mas Sakya, terima kasih untuk pengenalannya. Saya akan berbincang dengan ada wanita cantik di sini dan seorang yang sangat ganteng. Nah, di sini mereka berdua ini sebagai PIC Lomba Kartini 2021. Benar nggak? Iya. Benar, Pak. Benar sekali, Pak. Oke, tanpa menunggu waktu lama, katanya nggak kenal, kita nggak sayang. Jadi kita mau kenalan dulu nih. Coba dari mbaknya dulu atau masnya dulu, silakan, nggak apa-apa. Oke, perkenalkan, nama saya Dinta Firliawan, asal rumah saya Lampung Tengah. Oke. Saya dari semester 4. Oh, semester 4. Oh, masih muda sekali ya berarti ya. Untuk yang mbaknya?
Halo, perkenalkan semuanya. Nama saya Novita Wulandari. Saya semester 4 di Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaprasna dan saya salah satu anggota BEM menjabat sebagai Diklat 1. Oke. Asalnya dari mana, Mbak? Asalnya dari Lampung Tengah. Oh, Lampung Tengah sama ya? Oh iya. Saya pun dari Lampung Tengah, berarti kita tetangga. Ya, tapi agak jauh nih ya. Sekarang kalian udah semester 4 dan saya kalau dilihat dari lulusannya saya lulusan 2012. Wah, itu udah lama sekali. Dan tentunya jaraknya agak lama. Oke. Baik. Kita akan berbincang-bincang hari ini. Ya, berbincang-bincangnya berbincang santai saja, nggak perlu grogi karena nanti ditanya apa nih gitu. Jadi nggak usah mikir terlalu berat ya, karena perbincangan kita ini membahas mengenai kegiatan kalian sebagai pengurus BEM. Jadi di setiap kampus itu memang ada yang namanya kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa. Makanya setiap kampus harus setiap mahasiswa itu harus melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan penunjang pada saat dia melakukan perkuliahan. Nah, hari ini saya ingin mengobrol dulu dengan Mas Sakya tentunya sebagai Ketua BEM. Kita mau ngobrol sebentar dulu karena beliau adalah jabatannya sebagai Ketua BEM di sini. Jadi nanti untuk PIC-nya kita bahas setelah kita tanya-tanya dulu nih Mas Sakyanya nih. Oke, Mas Sakya. Halo Mas Sakya. Halo, Pak. Ya. Mas Sakya, kalau misalnya kita lihat sekarang kita kan pandemi nih ya. Iya, Pak. Kalau misalnya kita pandemi, kemudian kita perkuliahan jarak jauh. Nah, bagaimana kegiatan rutin BEM ketika pada saat sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Apakah itu mengalami perubahan atau tidak? Nah, bagaimana dari Mas Sakya ini menyikapi dari kegiatan sebelum pandemi dan sesudah pandemi, saat pandemi ini? Silakan, Mas Sakya. Kalau sebelum pandemi sih kegiatan ada beberapa kegiatan seperti ceramah setiap hari, setiap sore gitu, Pak. Itu bagian seksi rohaninya mengadakan setiap sorenya itu setiap mahasiswa ceramah, Pak. Ceramah untuk mengajakkan kita itu latihan ceramah gitu, Pak. Biar terbiasa kalau di lapangan nanti, Pak. Walaupun 15 menit itu sangat berarti, Pak. Terus nggak ceramah aja, Pak. Kayak senam setiap Sabtu dan Minggu, kayak Pak, minggu bersih gitu Pak, bersih-bersih. Kalau bersih-bersih dari asrama sudah ada bersih Pak. Tapi dari BEM sendiri sering mengadakan bersih-bersih lantai 5 Pak. Yang itu kan lantai 5 dari kampus juga nggak ada OB, dari asrama juga nggak ada jatah piket Pak. Jadi kita di lantai 5 itu sering bersih-bersih Pak, setiap minggu apa setiap bulan gitu Pak. Terus kayak baksos di Pantigalo di mana gitu Pak. Setiap mahasiswa berapa kayak apa ya, Pak? Itu baksos di Pantigalo itu bukan murni uang dari BEM, Pak, tapi hasilnya itu dari Suwecek, Pak. Dan Suwecek mengajak setiap mahasiswa untuk membantu beliau untuk membagikan makan, dan kita tuh tahu gitu loh Pak, rasanya orang yang gangguan jiwa, walaupun mereka gangguan jiwa tapi mereka tuh bisa mengucapkan terima kasih dan lainnya Pak. Saya sangat apa ya Pak, takjub gitu loh Pak. Orang aja yang biasa nggak seperti itu Pak, tapi yang gangguan jiwa malah bisa kayak gitu, saya kaget tuh Pak. Soalnya ya kayak anjing juga ya Pak. Anjing itu walaupun kita ngasih makan seberapa, tapi anjing itu apa ya Pak? Kayak niteni gitu loh Pak. Kayaknya patuh, orang gila, ya patuh. Orang gila pun begitu Pak. Orang gila itu kalau disuruh baris semua loh Pak. Kalau mahasiswa di MP itu kalau suruh baris upacara, susahnya minta ampun Pak. Kayaknya tuh apa ya Pak? Orang gila sama mahasiswanya itu gimana ya Pak? Nggak tahu saya Pak. Terus selain itu juga kita mengadakan katinah Pak. Katinah kita yang bertujuan untuk semua sangga gitu loh Pak. Kita walaupun di Mahayana kita melakukan acaranya Theravada Pak. Semua dari sesi ke sesi Theravada. Dan hanya bukan dari sangganya Mahayana, ada sangga Theravada, ada sangga Mahayana, dan besoknya lagi rencananya itu kita mau ngundang sangga Tantrayana Pak, biar komplit 3 aliran besar gitu Pak. Menurut saya Pak, semoga aja doakan. Dan acara sesudah pandemi sih kayak
acara ini Pak, yang pertama ini ya Pak mungkin. Tapi sehabis ini kita akan membuat acara yang lebih menarik Pak, membuat kayak drama-drama gitu Pak. Kita melakukan channel YouTube tapi ya sama seperti ini Pak. Tapi kita membentuk kelompok Pak, maksudnya 5 orang dalam satu dharma gitu Pak. Terus kita bikin channel YouTube. Ya kalau enggak pinjam channel YouTube STA Bima Prasna aja Pak. Kita banyak-banyakan like, yang paling terbanyak like-nya kita itu yang menang gitu loh Pak. Rencana saya sih Pak. Dan saya minta bimbingannya juga sih Pak. Semoga aja semua mahasiswa bisa mengikutinya Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Sakya. Semoga apa yang diinginkan ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan itu dapat benar-benar terjadi dan terlaksana dengan baik seperti itu. Jadi untuk misalnya nanti mau ada drama-drama ataupun ada podcast-podcast kecil, misalnya mau ada kayak drama kecil, boleh menggunakan YouTube kampus untuk sebagai tempat kalian berekspresi. Nah, kampus selalu menyediakan tempatnya seperti itu ya. Mas Sakya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sakya. Ya, memang kita sadari bahwa perkembangan zaman saat ini adalah menuntut kita menggunakan seperti sekarang pertemuan virtual yang tentunya kalau kita tahu bahwa di rata-rata mahasiswa STA Bima Prasna itu kan berasal dari desa ya. Jadi di sana belum tentu sinyalnya kuat seperti ketika berada di Jakarta. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa kekurangan ini ya pasti kita sadari bahwa ini adalah kekurangan kita dalam hal teknologi, tetapi kita tidak boleh menjadikan satu alasan sebenarnya ya Mas Sakya ya. Jadi bukan menjadi sebuah alasan bahwa sinyalnya nggak ada, kemudian tidak melakukan membuat sebuah acara ataupun melakukan rapat, misalnya rapat mingguan atau bulanan membahas mengenai kepengurusannya seperti itu. Jadi tidak ada alasan, jadi mencari waktu senggangnya saja. Jadi kalau misalnya nih Mas Sakya kan jadi sebagai ketuanya, jadi kan kalau misalnya Mas Sakya punya power sebagai ketua ya bisa membawa bawahannya ataupun pengurus-pengurus yang lain untuk aktif seperti itu. Jadi diajak teman-temannya. Ya Mas Sakya. Ya Pak, siap. Oke. Jadi pertanyaan itu tadi sudah terjawab bahwa sebelum pandemi mereka ataupun pengurus BEM itu bisa aktif dalam membuat sebuah acara atau kegiatan. Tetapi setelah pandemi menghantui kita semua sekarang, itu kita sangat kesulitan sekali untuk melaksanakan ataupun membuat sebuah acara yang sempurna menurut panitia seperti itu. Oke. Tadi tantangannya pada saat pandemi itu adalah kendala sinyal dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi udah ada kegiatan rutin kita sudah bahas, kemudian kegiatan yang sudah dilakukan pada saat pandemi. Nah, kita mau mengacu ke bagian yang kedua nih. Pada saat pandemi berlangsung, kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan dan sudah berhasil dilaksanakan dari pengurus BEM? Kalau apa ya Pak, kegiatan pandemi ini jujur saja ya Pak, belum pernah ada, baru pertama kali nih Pak, kayak perlombaan kesenian nih. Dan kegiatan sebelumnya cuma apa ya, kayak offline gitu loh Pak. Kemarin ada baksos sih Pak, pandemi, tapi beberapa BEM aja Pak, beberapa anggota BEM yang ikut baksos ke Panti Galuh Pak, di Bekasi. Kalau kegiatan lain kayak perlombaan dan lain-lain belum kayaknya Pak. Soalnya apa ya Pak, di pandemi ini mahasiswanya itu nggak ada Pak di sini, dan kita kalau mau membuat kegiatan sangat susah itu Pak. Ya bukannya susah Pak, tapi apa ya, kayak banyak kendala gitu loh Pak. Oh, oke. Terus yang itu kan yang dua Pak, maksudnya yang sebelum pandemi sekalian apa enggak Pak? Boleh silakan. Kalau sebelum pandemi kita sudah membuat kegiatan Pak, kayak kegiatan Katina. Oh, jadi kalau misalnya sekarang ini kan kita bisa menggunakan alat virtual untuk melakukan kegiatan tersebut. Apakah sudah pernah mencoba nih untuk melakukan misalnya
ada acara Katina tetapi dalam hal virtual misalnya seperti itu, apakah pernah ada keinginan untuk melakukan hal tersebut? Kalau saya menginginkan Pak tentunya. Kalau apa ya? Kalau saat apa ya? Kalau kegiatan Katina itu apa ya Pak? Sudah pandemi kayaknya Pak. Tapi di waktu itu banyak mahasiswa yang masih berkumpul di asrama Pak. Jadi masih apa ya? Masih mudah gitu loh Pak kita melakukan. Walaupun kita melalui kegiatan apa ya Pak? Setengah semi gitu ya. Maksudnya bukan semuanya di Bukan online ya? online tapi semi Pak. Ya, ada beberapa orang gitu, ada umat. hanya dibatasi lah ya, Ya, dibatasi. 50% kedatangan dari tamunya. Betul. Yang penting kita menyesuaikan protokol kesehatannya aja Pak. Oh iya, itu pasti harus itu. Ya. Karena kalau misalnya kita nggak perhatikan protokol kesehatan, tentunya kegiatan tersebut bisa dibubarkan oleh petugas. Nah, karena kita nggak menjaga protokol kesehatan. Nah, oke. Kalau misalnya dari Ketua BEM nih, harapan ke depannya gimana nih untuk kepengurusannya? Boleh sharing kepada kita? Kalau harapan saya ke depannya itu BEM itu apa ya Pak? Semakin kompak gitu Pak. Kalau saya sih gini Pak, saya tuh anggotanya dikit gak apa-apa Pak, yang penting kompak daripada anggota banyak tapi cuma menyusahin saya gitu Pak. Oh, jadi kayak Pak Jokowi jadinya ya? Ya nggak apa-apa Pak, emang harusnya seperti itu Pak, soalnya kalau anggota banyak dan kita masih memaksa mereka, belum ada kesadaran itu kan sangat menyusahkan saya tentunya Pak. Bukan membantu saya, tapi malah mereka itu sangat menyusahkan saya Pak. Contohnya ingin membuat poster gitu aja Pak, yang paling gampang gitu Pak. Saya harus menyuruh mereka, mengajari mereka mosok semuanya itu dibebankan kepada saya gitu Pak. Oh. Dan itu kan tidak harusnya begitu Pak. Dan di anggota BEM saya ini Pak, masih banyak kekurangan tentunya Pak. Kekurangannya dalam hal apa nih? Kekurangannya dalam hal apa ya Pak? Kayak hal kekompakan dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa disiasati Mas Satya kalau hal seperti itu. Yang terpenting itu adalah komunikasi sebenarnya. Jadi di antara pengurus itu harus ada komunikasi yang baik. Jadi ketika pengurus itu menjalin komunikasinya dengan baik, maka kepengurusan akan berhasil. Mau itu anggotanya banyak ataupun sedikit, nah itu pun nggak akan terpengaruh kalau komunikasinya terjaga dengan baik. Tapi kalau komunikasinya tidak lancar, ya mau seperti apapun tetap akan kesulitan. Misalnya kita mau ada acara tapi kita komunikasinya terganggu, misalnya ada perbedaan pendapat kemudian tidak diselesaikan dengan baik, akhirnya terjadi pertentangan dan lain sebagainya, itu kan yang mengganggu kelancaran dalam suatu kegiatan sebenarnya. Jadi kalau misalnya dikatakan anggotanya sedikit tidak menyusahkan ataupun anggotanya banyak itu malah membuat pusing, itu sebenarnya bukan alasan bukan sebuah alasan sebuah organisasi itu mau berjalan. Sebenarnya kalau misalnya masanya lebih banyak, seharusnya kita pakai logika dong ya. Masa ataupun pengurusnya lebih banyak, kegiatan kita ataupun beban kita akan terasa ringan seperti itu karena kita saling membantu. Makanya dari situ tugas ketua itu salah satunya adalah menyatukan dari berbagai aspek pengurus tadi. Dari satu orang dengan seorang yang lain itu ketua ini yang memimpin dan menyatukan. Jadi sikapnya ketua itu adalah netral sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada perdebatan antara pengurus 1 dan pengurus 2, nah ketua ini untuk memisahkan agar mencari jalan atau solusi terbaik buat kamu dan pengurusan kamu agar kepengurusan itu dapat berjalan dengan baik. Seperti itu Mas Satya. Jadi apa ya Pak? Ya, gimana? Kalau harapan saya ke depan sih, saya berharap semoga untuk kedepannya itu Pak, seluruh pengurus BEM yang 2019 ini bisa memberikan kontribusi dan ide-ide yang sangat kreatif dan bisa membawa STA BEM Mapratnya itu lebih maju lagi gitu loh Pak. Oh bisa. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Iya. Jadi kalau kita mau sama-sama bergerak maju, itu pasti bisa terjadi.
Makanya kenapa harus tetap jaga komunikasi. Walaupun kita nggak suka sama orang itu, ataupun dia benci sama kita, selama kita masih berada di satu jalur yang memang itu benar dan bisa dilakukan bersama-sama, kenapa kita nggak lakukan seperti itu, Mas Satya. Jadi sebenarnya solusinya itu satu, Mas Satya, sering kumpul itu satu. Jadi kalau sering kumpul itu kan biasanya ada muncul ide-ide baru, kemudian ada masalah kita pecahin sama-sama seperti itu. Itu sebenarnya yang harus dilakukan. Nah, jadi jangan menyudutkan satu orang saja, tapi malah kita kumpul bareng, kita diskusi bareng dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau ini Pak, boleh saya menyambungkan Pak? Boleh, silakan. Kalau apa ya Pak, saya berharap sekali Pak, maksudnya setiap ada, kalau sekarang sih kumpulnya sih pakai Zoom ya Pak, maksudnya. Iya. Maksudnya berharap semua anggota itu harusnya kalau ada siaran, ada itu, nggak harus itu loh Pak, maksudnya beberapa kali gitu loh Pak. Langsung ada pengumuman, langsung masuk Zoom gitu loh Pak. Walaupun mendadak, walaupun nggak mendadak gitu loh Pak. Biar kekompakan mereka itu, katanya Pak Rendra kan kita selalu berkumpul Pak. Kalau kita kan, kalau zaman pandemi ini kan berkumpulnya lewat Zoom tentunya kan Pak. Zoom ya. Iya, dan apa ya Pak, menurut saya itu biar kompak sekali gitu loh Pak. Ya, yaitu satu tadi, kekompakan dan komunikasi harus terus dijaga agar semua kepengurusan dapat berjalan dengan baik dan selalu evaluasi. Yang terakhir, evaluasi itu paling penting. Jadi kalau misalnya ada satu kegiatan nih, setelah kegiatan selesai, laporan selesai, kalian evaluasi. Evaluasi buat apa? Buat memperbaiki kinerja yang kurang memuaskan. Misalnya dalam satu panitiaan nih, oh bagian ini masih kurang. Nah, kita evaluasi bareng-bareng dengan pengurus dan panitianya, dan itu tujuan nanti ke depan kalau ada acara lagi, itu tidak ada hal yang sama terjadi, seperti itu Mas Satya. Jadi evaluasi juga penting ya. Oke, itu tadi mengenai kegiatan. Kalau misalnya itu untuk pengurus, nah sekarang untuk kampus kita bagaimana nih? Harapan kedepannya gimana nih? Kalau harapan saya untuk apa ya Pak, kampus tercinta kita ya Pak, STAB Maprasna ini, saya berharap kampus STAB Maprasna apa ya Pak, bisa menjadi kampus yang menciptakan generasi Buddhis yang memiliki inovasi yang sangat apa ya Pak, maju dalam Buddha Dharma gitu Pak. Dan kampus kita ini saya berharap tuh bukan hanya satu prodi Pak, tapi beberapa prodi yang bisa mencapai itu universitas gitu loh Pak. Universitas Mahabratnya gitu Pak. Sangat keren itu namanya Pak. Iya. Kita pun para dosen pun sama, bertujuan untuk membangun prodi-prodi tersebut, tetapi tidak lepas dari peran mahasiswa juga tentunya. Jadi peran mahasiswa juga itu sebagai dorongan kita para dosen untuk mengembangkan lebih maju lagi STAB Mahaprasna. Kalau misalnya dosen tidak diimbangi dengan kemauan mahasiswa, hanya dosen saja, bagaimana kita bisa berkembang? Maka dari itu, kedua belah pihak harus kita libatkan, dari mahasiswa serta dosen, kinerja dosennya harus kita samakan. Seperti itu. Itu harapan kita sama-sama ya. Jadi harapan kita sama-sama ingin bahwa kampus STAB Mahaprasna ini bisa memiliki mahasiswa atau lulusan yang berinovasi tinggi, yang dapat mengembangkan Buddha Dharma. Itu adalah cita-cita kita bersama. Oke, kalau misalnya kita menanggapi pandemi nih, harapannya gimana nih? Kalau harapan saya pandemi ini Pak, semoga pandemi ini cepat, tentunya aja semua cepat berlalu gitu Pak. Semua vaksin apa ya Pak, katanya kan vaksin itu emang bukan mencegah Pak, tapi apa ya, memberi mendekengi kita lebih Pak, maksudnya membentengi. Iya, membentengi kita gitu loh Pak. Lebih hati-hati gitu. Iya. Tentu ya, kalau menurut saya gini Pak, kalau pandemi ini semua orang masih pada mudik dan mudik itu tentunya nggak akan selesai Pak pandemi ini. Contohnya saya saja Pak. Sekarang saya nggak mudik Pak, biar pandemi itu bisa berhenti Pak. Oh gitu ya. Saya pun nggak mudik Mas Satya. Karena kalau misalnya saya mudik, dari instansi juga melarangnya. Jadi kita sama-sama nggak mudik, masih di Jakarta ya. Nggak usah sedih, nggak usah nangis nanti Mas Satya, nggak mudik juga. Ya. Oke.
Tadi kita sudah membahas mengenai kepengurusan dari BEM kita yang dijelaskan oleh Mas Sakya tentunya, dan dengar-dengar dalam waktu dekat ini dari tanggal 24 itu bahwa BEM mengadakan acara lomba untuk Hari Kartini. Nah, sekarang PIC-nya sudah ada di sini. Kita beralih kepada kedua orang PIC ini, ada Mbak Wulan dan Mas Firly. Halo Mbak Wulan, Mas Firly. Halo, Halo, Pak. Pak. Ya, sekarang giliran sama sampean berdua ya. Oke, untuk kalian itu kan sebagai PIC nih. Nah, sekarang kita lihat bahwa pandemi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Sakya bahwa pandemi itu sangat sulit sekali kalau membuat sebuah acara nih. Nah, kalau kita lihat pandemi sekarang ini semakin lama semakin apa ya? Belum bisa dipastikan kapan berakhirnya. Nah, kita lihat tujuan dari pembuatan acara Kartini ini buat apa sih sebenarnya? Silakan. Mas Firly atau Mbak Wulan yang mau menjawab, silakan. Tujuan acara dalam lomba yang kami adakan ini, yang pertama yaitu untuk memperingati Hari Kartini 21 April 2021. Kemudian agar anggota-anggota BEM ini lebih menjadi semangat lagi mengadakan lomba-lomba untuk mengisi acara. Selanjutnya, lomba ini juga bertujuan untuk mengasah kreativitas mahasiswa-mahasiswi STAB Mahaprasna di masa pandemi ini. Dan juga untuk menanamkan sikap rasa cinta tanah air serta menghargai jasa para pahlawan di masa pandemi ini. Agar sikap sikap patriotisme ya di generasi Buddhis ini menjadi berkembang. Oke. Itu adalah tujuan yang mulia sekali ya. Sedangkan kalau misalnya kita lihat banyak sekali tujuan-tujuan yang kalian lakukan. Nah, kita lihat sasarannya. Nah, sasarannya itu apakah itu keluar dari kampus atau hanya sebatas di lingkungan kampus saja? Silakan. Sasaran acara ini sih yang pertama itu yang kami laksanakan itu adalah sasarannya teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang masih aktif dalam perkuliahan yang ada di kampus kita STAB Mahaprasna, khususnya untuk semester 2, 4, 6, dan 8. Kenapa kami masih mengikut sertakan semester 8 dalam acara ini? Agar kakak-kakak semester 8 ini bisa memberikan contoh kepada adik-adiknya rasa tanggung jawabnya untuk mengikuti sebuah kegiatan. Oh, begitu. Oke, berarti sasarannya hanya untuk lingkungan Sekolah Tinggi Mahaprasna saja ya. Jadi hanya sebatas mahasiswa dan tidak keluar dari konteks yang mahasiswa itu tadi. Nah, kalau misalnya nih, ini kan baru acara yang kecil. Saya nilai ini adalah acara yang kecil karena hanya sebatas sekitar mahasiswa saja, ya kan? Ada nggak keinginan nantinya bahwa kita membuat sebuah acara atau pengurus BEM membuat sebuah acara itu melibatkan masyarakat umum, misalnya di luar kampus kita? Ada nggak keinginan untuk melakukan hal tersebut nih? Silakan. Sangat ingin, Pak, tentunya. Karena melihat dari acara ini saja, ya, kami bisa melihat dari teman-teman juga ternyata partisipasinya luar biasa. Memang ada beberapa yang belum join, bahkan masih ragu mungkin mengikuti acara ini, tapi kami akan selalu berusaha dan terus mencari lagi, menggali informasi lagi, dan menggali bagaimana kita harus menentukan lomba-lomba yang bisa atau kegiatan-kegiatan yang menarik teman-teman itu ikut berpartisipasi gitu, Pak. Dan jangkauannya ini bisa untuk masyarakat luas, nggak cuma di lingkaran teman-teman mahasiswa Mahaprasna aja. Iya, saya rasa sih memang harus seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita hanya sebatas kampus saja, tentunya seperti pepatah bilang kita hanya sebagai
terkatak di dalam tempurung. Jadi kita hanya melihat di sekitar tempurungnya saja, kita nggak mau melihat ke bagian luar tempurung seperti apa. Nah, kalau kita punya wawasan, kita punya pengalaman untuk melakukan kegiatan sampai melibatkan masyarakat umum, itu tentunya kita punya pengalaman yang banyak harus, ya kan? Kita dapat pengalaman nanti ketika kalian sudah lulus dari perkuliahan, kalian bisa menggunakan pengalaman yang tadi kalian dapatkan ke masyarakat umuman untuk pengabdian kepada masyarakat. Itu yang sebenarnya ketua BEM ataupun pengurus BEM ataupun seluruh mahasiswa harus lakukan. Jadi bukan kita mengandalkan dari pengurus BEM saja, tetapi kita harus melibatkan seluruh mahasiswa untuk ikut aktif. Nah, di sini tolak ujungnya adalah kalau misalnya kita acara, tentunya PIC acara tersebut. Jadi kalau misalnya acara ingin berlangsung dengan sukses, berarti PIC-nya harus benar-benar semangat dulu nih. Jadi semangatnya harus lebih dari yang lainnya. Yang lainnya enggak ada waktu buat bantu, kita kerjain sendiri. Selama kita masih bisa kerjakan. Seperti itu. Jadi mengorbankan waktu dan lain sebagainya untuk menyukseskan acara yang kalian buat. Itu adalah tugas dari PIC dan teman-teman panitia semuanya. Nah, itu yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Apalagi sekarang eventnya baru event kecil ya. Nanti coba kalau misalnya kalian ada waktu nih mau buat event yang agak besar. Nah, itu kita akan mempunyai suatu pengalaman yang sangat luar biasa nanti itu. Oke, kemudian sasaran kita udah tahu nih, sasarannya adalah mahasiswa kita. Nah, kalau misalnya dari cara penilaiannya itu yang dinilai apa saja sih untuk lomba Kartini ini? Apa saja yang dinilai, dari aspek apa saja yang dinilai? Dan bagaimana cara penilaiannya? Silakan. Cara penilaiannya bagaimana? Jadi sistem penilaian yang kami lakukan dalam lomba kontes foto ini adalah dengan cara kami akan memposting terlebih dahulu gambar yang telah dikirimkan oleh peserta lomba, itu diposting di IG BEM Prasna. Dan kemudian panitia akan membagikan sebuah tautan yang dijadikan peserta untuk membantu menambah like-nya. Yang digunakan teman-teman bisa membantu menambah like. Dan kemudian jika peserta yang mendapatkan like terbanyak itu bisa dikatakan sebagai pemenang. Jadi penilaian kami itu dengan mendapatkan like terbanyak yang telah mengirimkan foto. Jadi dikatakan jurinya adalah masyarakat umum di luar ya. Jadi yang melihat ataupun masuk ke dalam IG BEM Mahaprasna, Sekolah Tinggi Mahaprasna, di situ dia bisa melihat ada banyak foto. Dan di situ tadi saya sempat lihat itu ada juga yang laki-laki. Apakah itu juga dimasukkan dalam kontes foto ini? Iya Pak, betul. Untuk laki-laki kami tidak melarang karena kami juga ingin melihat bagaimana sih partisipasi atau minat teman-teman itu seperti itu. Karena kalau kami perhatikan ada beberapa laki-laki yang teman-teman laki-laki yang juga join dalam lomba ini seperti itu Pak. Oh, berarti bukan hanya Kartini saja ya, berarti Kartono juga ya. Nah, jadi Kartini dan Kartono ya judulnya. Jadi bukan hanya dibatasi seorang perempuan saja yang ikut dalam sesi foto lomba foto ini, tetapi juga seorang laki-laki pun boleh. Nah, berarti saya juga boleh dong ya. Saya lihat ada Pak Boniran juga yang ikut foto dan lain sebagainya. Saya sebenarnya pengen ikut, tapi takut udah tua. Jadi takut nanti yang lainnya masih muda-muda, saya tua sendiri nanti takut ya. Jadi nggak apa-apa lah. Kasih kesempatan yang muda-muda dulu, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng untuk jadi pemenangnya. Nah, jadi penilaiannya adalah mendapatkan like paling banyak. Oh, bagus. Oke. Lumayan kreatif idenya. Jadi, ini bisa dijadikan sebagai referensi
nanti kalau misalnya mau ada acara-acara lagi atau event-event baru lagi, bisa digunakan. Kita tanpa harus membayar jurinya sudah ada, ya kan? Nah, itu meminimalisir pengeluaran kita sebenarnya. Oke, sebenarnya acara itu mulai dari kapan sih? Kok sudah banyak sekali yang nge-share, bahkan di WA saya pun sudah banyak sekali status-status yang muncul mengenai foto-foto ini. Nah, ini mulai dari kapan nih? Sampai kapan nih eventnya berlangsung nih? Nah, baik Pak. Jadi untuk acara ini kami memberi patokan kepada teman-teman itu dimulai dari tanggal 24 April 2021. Ini untuk pengiriman foto dan mulai menambah like. Nah, untuk batas akhir pengiriman fotonya ini di tanggal 27 April 2021. Jadi kami kasih jeda. Tujuannya apa? Kita juga memberikan peluang juga untuk teman-teman yang belum partisipasi buat ikut partisipasi gitu. Jadi sasaran kita tuh terpenuhi Pak. Enggak-enggaknya setengah dari mahasiswa tuh join semua gitu Pak. Nggak hanya beberapa aja. Oke. Jadi pengumumannya di tanggal berapa Mbak? Rencananya kami masih menyusun juga Pak. Itu pengumumannya akan dilaksanakan di tanggal 28 April 2021. Dengan cara? Kalau misalnya kita kan sekarang pandemi nih nggak bisa tatap muka langsung, bagaimana cara pengumumannya? Baik Pak, jadi cara pengumumannya itu karena kami inginnya teman-teman juga bisa melihat secara langsung siapa yang menjadi pemenang dan dari panitia juga biar terkesan tidak menutup-nutupi dari penilaian. Jadi kami ingin mengajak teman-teman juga via Zoom. Jadi teman-teman semua baik dari panitia, anggota BEM, teman-teman langsung yang berpartisipasi itu bisa menyaksikan langsung Pak dari nilai like atau jumlah like yang paling banyak itu jatuhnya ke peserta atau ke teman-teman siapa yang beruntung seperti itu Pak. Oke. Itu ada hadiahnya nggak sih Mbak? Pasti Pak, karena hadiah itu juga sebagai acuan ya untuk menarik minat juga pastinya. Jadi kami benar-benar mencari hadiah yang di masa pandemi ini itu sangat bermanfaat bagi pelajar seperti kita. Apaan itu? Hadiahnya voucher pulsa Pak. Wih, saya juga mau kalau voucher pulsa sama. Bisa buat beli paketan ya, bisa buat kuliah dan lain sebagainya. Oke, saya doakan agar acara ini berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan benar hasil yang sempurna dan yang ingin dicapai oleh panitia atau PIC-nya. Jadi benar-benar memenuhi target dari apa yang dicita-citakan. Nah, baik, kita sudah ngobrol sama Mas Sakya, sudah sama Mbak Wulan, sama Mas Firly, Mas Denta ya. Jadi kita udah tahu nih, kita dalam waktu dekat ini masih dalam acara, kita punya event yang namanya adalah lomba foto mengenai Hari Kartini ya. Jadi para pemirsa yang ada di rumah bisa nanti cek di bagian IG yaitu BEM _ STAB Mahaprasna. Jadi di situ sudah ada banyak sekali mahasiswa-mahasiswi yang sudah mengetek fotonya atau sudah mengupload fotonya ke dalam dan menanti like atau jempol bagi teman-teman yang ada di rumah. Tadi sempat saya lihat-lihat itu sudah ada yang sampai 500-an. Wah, bayangkan udah sampai 500-an itu kasih siapa itu, saya mikir kan. Wah, itu berarti fansnya banyak banget itu ya. Kalau saya ngupload foto saja paling banter paling ya 100. Ini udah 500, bayangkan. Wah, itu berarti dia seperti bintang film nih. Usaha paling Mbak. Ya, itu bisa saja. Jadi tetap semangat, tetap jaga kekompakannya. Jadi bagi yang mahasiswa-mahasiswi yang tadi sudah ke-tag fotonya, sudah di-upload fotonya, tetap semangat. Share terus kepada teman-teman yang lainnya agar teman yang lain itu kasih jempol. Nah, mungkin untuk bincang-bincang kita hari ini, karena kita sudah tahu dan saya juga sudah tahu nih mengenai kegiatan dari BEM itu sendiri dan sekarang sedang melakukan event mengenai Kartini, ya kan?
Nah, ini dapat kita bagikan kepada semua pemirsa yang ada di rumah bahwa STA Bema Prasna itu walaupun di dalam pandemi sekarang ini itu masih mengadakan acara ataupun masih aktif dalam membuat sebuah acara. Bukan hanya BEM-nya, tetapi perkuliahan pun tetap aktif. Walaupun kita tidak tatap muka ya, tetap menggunakan di virtual untuk tatap mukanya, jadi tetap harus tetap semangat semuanya. Oke, terima kasih kepada Mas Sakya yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini, dan kepada Mas Firly serta Mbak Wulan yang sudah menyempatkan waktunya juga. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi nanti ini podcast kita pertama ya. Jadi kita mengawali nih BEM ini jadi pengawal pembuka podcast kita. Nanti kita akan lakukan podcast-podcast lain. Jadi bukan hanya berhenti di sini lagi. Kita nanti rencananya mau podcast sama Pak Boniran mengenai masalah kampus atau lain sebagainya, ataupun kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain nih. Nah, kita juga akan buat podcast. Jadi kita jadikan agenda rutin kita untuk kita lebih sharing, bukan hanya sharing kepada para mahasiswa yang ada di STA Bema Prasna, tapi kepada para pemirsa yang ada di rumah. Jadi bukan hanya di lingkungan kita saja, tetapi kepada semua orang yang dapat melihat video kita hari ini, kita bisa sharing kepada mereka. Mahaprasna itu seperti ini, ya kan? Oke, baik. Karena kita durasi waktunya juga jangan terlalu lama, jadi kita cukupkan sekian untuk perbincangan kita malam hari ini. Kita sambung lagi di lain waktu ya perbincangan kita, dan jangan bosan-bosan kalau kita mau ngobrol bareng seperti ini. Oke, terima kasih Mas Sakya, terima kasih Mbak Wulan, terima kasih Mas Firly untuk waktunya. Selamat malam semuanya. Amitofo.